Kalau ngomongin judi, pasti yang terlintas di benak kita adalah aktivitas ilegal yang dilarang keras di Indonesia. Tapi tahu gak sih, ternyata ada masa-masa di mana perjudian itu dilegalkan di negara kita. Bukan cuma dilegalkan, bahkan ada yang dikelola resmi oleh pemerintah daerah. Ini bukan cerita fiktif, tapi bagian dari sejarah yang perlu kita tahu. Era Ali Sadikin, judi halal di Jakarta. Salah satu periode paling terkenal di mana judi dilegalkan adalah saat Jakarta dipimpin oleh Gubernur Ali Sadikin pada tahun-tahun 1966 sampai tahun 1977. Saat itu, Jakarta lagi butuh banget dana buat pembangunan, dan Bang Ali, panggilan akrabnya, punya ide, nyeleneh, tapi brilian buat mengatasinya. Ali Sadikin melegalkan beberapa tempat perjudian seperti kasino dan rumah judi. Salah satu yang paling terkenal adalah Kasino Petak 9 di Glodok. Tujuannya jelas, mengambil pajak dari kegiatan judi untuk membiayai proyek-proyek penting di Jakarta. Dari hasil pajak judi, pembangunan monumen, jalan, sekolah, sampai puskesmas di Jakarta bisa terrealisasi. Jadi, bisa dibilang, uang dari meja hijau itu yang membantu Jakarta jadi kota metropolitan seperti sekarang. Ide ini tentu menuai pro dan kontra, terutama dari kalangan agamawan. Tapi, Bang Ali punya argumen kuat, lebih baik dilegalkan dan dipungut pajak, daripada dibiarkan ilegal dan merajalela di bawah tanah. Sumbangan dana sosial berhadiah SDSB. Setelah era Ali Sadikin, pemerintah pusat juga pernah melegalkan judi dalam bentuk yang lebih halus, yaitu melalui sumbangan dana sosial berhadiah SDSB. Ini adalah program lotre yang diluncurkan pada era Orde Baru di bawah Presiden Soeharto. SDSB ini sebenarnya adalah kelanjutan dari program lotre sebelumnya, yaitu Porkas Pekan Olahraga dan Ketangkasan, dan Nalo, Nasional Lotere. Modalnya cuma beli kupon, lalu nunggu undian buat dapetin hadiah. Uang yang terkumpul dari penjualan kupon ini juga digunakan untuk berbagai program sosial, seperti pembangunan fasilitas olahraga dan pendidikan. Program ini berjalan cukup lama, dari tahun 1980-an hingga awal 1990-an. Sama seperti era Ali Sadikin, SDSB juga menimbulkan polemik besar di masyarakat. Banyak yang menganggapnya sebagai bentuk perjudian terselubung. Akhirnya, setelah gelombang protes dari berbagai ormas dan tokoh masyarakat, pemerintah menghentikan SDSB pada tahun 1993. Kenapa sekarang dilarang total? Seiring berjalannya waktu, pandangan masyarakat terhadap perjudian semakin tegas. Berbagai aturan dan undang-undang, seperti UU Nomor 7 Tahun 1974 tentang penertiban perjudian dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana KUHP, semakin memperkuat larangan tersebut. Alasan utamanya jelas, perjudian dianggap memiliki dampak sosial dan moral yang negatif. Bukan hanya merugikan secara finansial, tapi juga bisa memicu kejahatan lain, seperti penipuan dan utang piutang. Selain itu, aspek agama juga memainkan peran penting, di mana sebagian besar agama di Indonesia melarang keras praktik perjudian. Jadi, meskipun pernah ada masa di mana judi dilegalkan untuk tujuan pembangunan, sejarah mencatat bahwa eksperimen itu berakhir. Kini, perjudian di Indonesia benar-benar ilegal, baik offline maupun online, dan pelakunya bisa dijerat hukum.